terpercaya. Kementerian Agama siapkan masjid jadi rest area. Pemudik bisa beristirahat demi hindari kelelahan berkendara saat mudik. Anak yatim dapat hadiah lebaran, bisa berbelanja di pusat perbelanjaan sebagai kado di Idul Fitri. Joan Laporta kembali terpilih menjadi Presiden Barcelona. Selamat pagi, di Kompas Pagi bersama saya Hendra Bakti. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang informasi yang pertama dalam Kompas Pagi. Kita awali Kompas Pagi, Saudara. Lebih dari 1.000 pemudik yang ikut program mudik gratis diberangkatkan melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur. 1.100 pemudik meninggalkan kota Makassar melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta. Mereka merupakan para peserta mudik gratis sejumlah instansi. Mudik gratis ini dilepas oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Mereka menggunakan KM Laborar menuju Surabaya, Jawa Timur. Baru kali ini saya mudik gratis, alhamdulillah terbantu sekali karena ya perekonomian agak kurang, tapi alhamdulillah agak murah, kita terbantu mudik gratis. Berapa orang yang pulang Ibu? 4 orang. 4 orang. Ya. Itu kemana Ki? Tujuan Tegal, Jawa Tengah. Saya terima kasih banyak atas nama pemerintah provinsi kepada PT PLN yang menginisiasi kegiatan ini bersama Pelindo dan juga Telkom dan Angkasa Pura ya. Terima kasih banyak Pak JM, dan tentu ini memudahkan masyarakat kita. Karena ada yang 7 tahun belum kembali juga karena kesibukan mungkin, tapi ada program ini akhirnya mereka mau kembali bersama keluarga. Dan ini juga tentu dalam rangka memudahkan pengaturan terkait mudik ya, pengaturan mudik sehingga mereka bisa bersama keluarga. Mudik gratis ini diharapkan bisa membantu warga yang ingin pulang kampung namun terkendala biaya. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal mudik gratis, kali ini ada 200 peserta mudik yang berangkat ke Maluku Utara. Mereka berangkat dari Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, melepas 200 penumpang mudik gratis ke Provinsi Maluku Utara di Pelabuhan Nusantara Kendari. Para pemudik merupakan mahasiswa dan masyarakat Maluku Utara yang tengah kuliah maupun bekerja di Sulawesi Tenggara. Program itu merupakan kolaborasi Pemprov Sultra, Pemprov Maluku Utara, serta Pemkab Taliabo. Dengan adanya mudik gratis ini sekali lagi kami sangat bersyukur karena kami kemarin sempat khawatir untuk tidak bersama-sama dengan keluarga di kampung untuk kami bisa berlebaran bersama. Cuma karena adanya program mudik gratis dari ketiga kepala daerah ini, sehingga kemudian alhamdulillah kami bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga di kampung halaman kami masing-masing untuk melaksanakan mudik lebaran atau berlebaran bersama di tahun 1447 Hijriah tahun ini. Akan berangkat menuju ke Maluku Utara. Mereka kemarin sudah 2 hari ya tertinggal karena kuota kapalnya terbatas. Dari hasil komunikasi dan koordinasi kita dengan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Taliabu, akhirnya kita berangkatkan hari ini. Kurang lebih 200 sekian. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kita juga mendoakan agar mereka selesai melakukan kegiatan mudik kembali, karena kan pada umumnya mereka ini adalah anak mahasiswa. Setelah itu akan kembali untuk melanjutkan pendidikan. Program mudik gratis Pemprov Sulawesi Tenggara tahun ini menyasar 2.600 lebih orang. Mudik gratis ini sengaja digelar untuk membantu meringankan biaya pulang kampung bagi warga yang ingin berlebaran. Silvian Sekia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kementerian Agama jadikan masjid jadi rest area bagi pemudik. Masjid diminta melengkapi sejumlah fasilitas agar pemudik bisa beristirahat dan menghindari kecelakaan karena kelelahan. Masjid ramah pemudik. Ini adalah konsep yang coba diterapkan Kementerian Agama selama musim mudik. Masjid akan jadi tempat beristirahat alias rest area bagi para pemudik. Di Sulawesi Selatan ada lebih dari 500 masjid yang akan jadi lokasi peristirahatan bagi para pemudik. Masjid pun diminta menyiapkan sejumlah fasilitas termasuk tempat istirahat, jaringan internet, hingga takjil saat berbuka puasa. Kementerian Agama bekerja sama dengan pengurus masjid untuk melayani pemudik kita dengan istilahnya adalah masjid ramah pemudik ya. Semua masjid yang ada di area jalan utama menuju kabupaten kota itu hampir semuanya, bukan semuanya, itu sudah dipersiapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama bersama dengan pengurus masjid atau ketua yayasan supaya para pemudik itu bisa menggunakan fasilitas itu untuk memudahkan mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Masjid ramah pemudik ini juga bagian dari kampanye keselamatan berkendara. Pemudik diimbau tidak memaksakan diri saat berkendara jauh dan memanfaatkan fasilitas Kemenak seperti masjid, kantor KUA, dan madrasah untuk beristirahat. Menyampaikan kepada pegawai Kementerian Agama dan seluruh pengurus masjid, persoalan air bersih harus siap, ya kan, persoalan tempat istirahat harus siap. Bahkan kemarin diinformasikan, ya kalau perlu ruang laktasi bagi mereka yang wanita menyusui itu disiapkan tempatnya untuk melakukan. Begitu detailnya instruksi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Bukan hanya itu, tapi ya, bisa juga bengkel disiapkan atau setidak-tidaknya ya masjid teman-teman dari Kementerian Agama tahu di mana ada bengkel dekat, tempel bangke, mungkin perbaikan oli, pengisian oli atau servis. Itu nanti ada informasi mungkin dari tempat-tempat rumah ibadah itu untuk menyampaikan kepada mereka yang nanti singgah di rumah ibadah itu, siapa tahu mau servis motornya perbaiki, itu juga informasi itu kami siapkan. Tak hanya untuk arus mudik, Masjid Ramah Pemudik juga akan tetap dibuka pada arus balik mendatang. Nila Rostam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Jelang Lebaran, penjualan baju koko di Makassar, Sulawesi Selatan meningkat tajam. Banyak warga berburu baju koko untuk digunakan saat Lebaran nantinya. Berkah Ramadan turut dirasakan pedagang pasar sentral di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak memasuki bulan suci Ramadan, penjualan baju, utamanya baju koko dan perlengkapan salat pria lainnya melonjak tajam. Untuk baju koko, penjualan meningkat hingga 80%. Baju koko pun jadi salah satu buruan warga jelang Lebaran. Tingginya permintaan baju koko membuat pedagang mulai menyiapkan stok baju koko jauh-jauh hari sebelumnya. Beberapa pedagang bahkan menyiapkan stok hingga ribuan baju koko demi menyambut Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Iya, untuk hari ini Bu, saya cari di sini untuk persiapan Lebaran saya, anakku, istriku. Karena memang di sini pasar sentral itu harganya terjangkau, penjualnya ramah, dan ya yang paling utama itu dekat dari rumah lah. Iya Bu. Baju-baju apa kita cari kali ini? Itu kalau di sini, kalau saya pribadi itu baju koko untuk persiapan Lebaran. Tapi karena kalau kita bicara tentang di pasar ini, semua ada. Apa kita mencari di sini ada. Jadi harganya lagi murah dan terjangkau. Iya. Sampai 20 orang, 30 orang kalau dibilang penghasilan sampai 3 juta per hari. Kalau hari-hari biasa sampai berapa? 200.000, 300.000 begitu. Kadang biasa, kadang tidak ada. Kemudian juga untuk yang dicari banyak sekarang baju yang bagaimana? Yang ngetren sekarang itu yang motif-motif begini. Motif-motif begini, kalau dibilang merek tertentu yang tahun-tahun kemarin dia cari. Oh, jadi ada motif-motif batik begitu aja. Gitu. Iya, motif-motif. Baju banyak sekarang yang cari toko dewasa atau anak-anak sekarang. Sekarang rata, anak-anak dewasa. Iya, sekarang karena mulai umum pakaian-pakaian muslim itu di Makassar.
New Makassar Mall atau dikenal yang lebih populer dengan Pasar Sentral Makassar jadi salah satu lokasi belanja warga Sulawesi Selatan. Ragam pilihan dan juga harga yang terjangkau membuat pasar ini ramai saat Ramadan tiba. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Posisi strategis di tengah pusat kota menjadikan Masjid Raya Al-Aqsa lebih mudah diakses, utamanya untuk beribadah. Saat Ramadan, halaman masjid disulap menjadi pasar Ramadan untuk memudahkan warga berburu menu berbuka puasa. Saya Kathleen Romera, saat ini saya berada di halaman Masjid Raya Al-Aqsa dan tepat di belakang saya ada pasar Ramadan yang digelar di halaman masjid tersebut. Dan bagaimana keseruan atau bagaimana suasana pasar Ramadan kali ini, tetap bersama kami dalam liputan kali ini. Lapak-lapak kuliner yang menawarkan beragam menu berbuka puasa hadir di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Halaman masjid yang cukup luas disulap menjadi pasar Ramadan. Lokasinya yang mudah dijangkau dan menyediakan ragam pilihan menu menjadi pilihan warga untuk berbuka puasa. Pasar Ramadan menjadi pilihan warga karena lokasinya yang berada di pusat ibu kota Merauke dan mudah dijangkau. Pasar Ramadan mulai ramai aktivitas usai asar. Aneka kue khas daerah, minuman segar, gorengan, hingga lauk pauk dapat dijumpai. Pedagang bilang memanfaatkan pasar Ramadan untuk menjual kebab dan penjualan ramai saat Ramadan tiba. Saudara, kini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang berada di pasar Ramadan. Bapak, kalau boleh tahu dengan namanya siapa ya Pak? Nama saya Ali. Bapak hari ini berjualan apa Pak di pasar Ramadan? Di pasar Ramadan saya jualan kebab Turki, Alibaba. Pak, kenapa sih Pak memilih berjualan kebab di pasar Ramadan kali ini Pak? Karena memang saya melihat daripada momen Ramadan kan momen yang setahun sekali, makanya sepertinya menjual kebab itu salah satu pilihan yang tepat. Pak, ini sudah memproses persiapannya dari jam berapa nih Pak di pasar Ramadan kali ini? Di pasar Ramadan itu kita sudah mulai prepare tuh dari setelah sholat zuhur. Iya. Dan mungkin Pak, bagaimana Pak melihat antusias pembeli saat ini Pak? Antusias pembeli untuk di Merauke Papua Selatan sendiri memang sangat meningkat sekali. Memang saya lihat memang kita betul-betul kewalahan juga kelabakan walaupun personil kita cukup seperti itu. Oke saudara, demikian wawancara kami dengan salah satu pedagang di pasar Ramadan kali ini. Sebagian warga memilih untuk berbuka puasa di pelataran masjid dengan menu pilihan dari pasar Ramadan sambil menunggu waktu sholat maghrib. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Anak yatim dapat hadiah lebaran, bisa berbelanja di pusat perbelanjaan sebagai kado di Idul Fitri. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Sebuah penelusuran jurnalis gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya semuanya berada gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih
Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selanjutnya, Saudara, untuk memberikan kebahagiaan di momen Lebaran nanti, anak yatim dari keluarga kurang mampu di Makassar mendapat bantuan berupa kado Lebaran. Mereka bisa memilih sendiri kado Lebaran yang diinginkan dengan berbelanja di pusat perbelanjaan. Anak-anak yatim dari keluarga kurang mampu ini tengah berbahagia. Mereka bersuka cita, pasalnya hari ini mereka tengah mendapat kejutan. Ya, anak yatim ini dibawa berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di kota Makassar. Mereka bisa memilih sendiri kebutuhan lebaran yang diinginkan. Ini merupakan kado lebaran bagi anak yatim. Harapannya mereka tetap bersuka cita di hari lebaran meski dengan segala keterbatasan. Kami membelanja sepatu, sendal, dengan tas. Sebelumnya memang belum punya, Dek? Punya Kak, cuman sudah tidak punya. Oke, jadi ini adalah kegiatan kado sambut lebaran untuk anak yatim. Jadi kita mengumpulkan kurang lebih 10 anak yatim dari beberapa daerah untuk membeli kebutuhan lebaran mereka. Hadiah lebaran ini diberikan tim dari Sinergi Generasi Indonesia Inspirasi atau SIGI. Dana hadiah diperoleh dari hasil donasi para donatur baik. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Kupang, ada Masjid Al-Baitul Qadim yang jadi masjid tertua di Pulau Timor. Masjid ini dibangun tahun 1806 yang juga sebagai simbol toleransi dan pemersatu antar umat beragama. Ya, saudara, tepat di belakang saya ini adalah Masjid Al-Baitul Qadim yang berusia lebih dari 2 abad. Masjid ini diklaim sebagai simbol toleransi dan pemersatu masyarakat dari berbagai suku dan agama di wilayah Kota Kupang. Mau tahu singkat sejarahnya? Ayo ikuti saya. Bangunan Masjid Al-Baitul Qadim atau dikenal Masjid Air Mata yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Air Mata, Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur, adalah yang tertua di Pulau Timor. Masjid yang telah berusia lebih dari 2 abad ini dibangun seorang pendakwa berasal dari Timur Tengah yang bernama Siak bin Sanga pada tahun 1806 dan selesai pada tahun 1812. Pembangunan Masjid Al-Baitul Qadim juga melibatkan warga non-muslim yang menonjolkan sejumlah simbol dalam arsitektur rumah ibadah. Salah satu simbol yakni memiliki 3 susun di bagian atap yang melambangkan 3 suku besar yang mendiami Kota Kupang pada saat itu, di antaranya
suku Timor, suku Rote, suku Sabu, yang kini dikenal dengan singkatan Tirosa. Jadi waktu mulai pembangunan tempat ibadah ini yang diserahkan oleh Raja Amabi kepada umat Islam di Armata ini, maka umat Islam mulai membangun satu tempat rumah ibadah yang dibantu tentu oleh dari keluarga kita, saudara kita yang non-muslim, yaitu dari jajaran orang Timur, Sabu, dan Rote. Maka di Armata ini dipilah untuk menjadi 3 bagian, yaitu di bagian timur, orang Timur, dan di bagian barat adalah orang Rote dan orang Sabu. Sebagai bukti sejarah, ada beberapa barang peninggalan masa lalu usai Masjid Al-Baitul Qadim direnovasi. Beberapa di antaranya adalah beduk, pemukul beduk, tongkat, keranda, mimbar kayu, dan mirhab atau tempat untuk imam. Dengan berkembangnya waktu dan semakin banyaknya umat Islam yang berdatangan untuk melakukan salat di Masjid Al-Baitul Qadim, maka pada tahun 1984 disepakati dilakukan pemugaran dengan 2 lantai dan selesai pada tahun 1994. Yang kini Masjid Al-Baitul Qadim menampung hingga lebih dari 500 orang untuk beribadah. Tidak hanya itu, asal-muasal penyebaran agama Islam di Pulau Timor juga berawal dari desa Armata, bahkan sampai ke Timor Leste. Sehingga asal peradaban Muslim di Pulau Timor berawal dari kampung Armata, dan masjid inilah simbol pemersatu dari berbagai agama, suku, dan etnis yang ada di Pulau Timor. Nah, saudara, tadi kami sudah berkeliling serta bercerita bersama imam masjid tentang sejarah singkat pembangunan Masjid Al-Baitul Qadim. Diharapkan toleransi antar umat beragama tetap kokoh, mencerminkan tingginya rasa persaudaraan, sesuai slogan Kota Kupang, Kota Kasih, yang berarti karya, aman, sehat, indah, dan harmonis. Kalixtaus, Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tradisi pawai obor dan hadrat rayakan malam 26 Ramadan 1447 Hijriah berlangsung hikmat di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa melantunkan selawat sambil berjalan mengelilingi kampung. Dengan melantunkan salawat, ratusan warga Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ramaikan malam 7 likur atau 27 Ramadan dengan pawai obor dan hadrat. Tradisi tahunan yang syarat makna religi berlangsung meriah. Anak-anak hingga orang dewasa antusias mengikuti kegiatan yang menjadi simbol menyambut malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Dengan mengenakan pakaian putih, mereka membawa obor dan menabuh rebana, serta melantunkan salawat dan takbir menggema di sepanjang rute pawai. Malam 27 Ramadan yang diikuti 7 likur namanya. Kami Hila itu namanya 7 likur. Setelah pada maghrib tadi kita sudah melakukan pawai obor yang diikuti ratusan anak-anak. Selanjutnya kita melakukan dengan hadrat. Jadi ini sudah jadi tradisi di 27 Ramadan. Tradisi ini kita jaga dari zaman dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Pawai obor dan hadrat di malam 27 Ramadan ini merupakan tradisi yang tetap terawat dan terus dijaga masyarakat secara turun-temurun. Yahya Lating, Kompas TV, Maluku Tengah, Maluku. Kita ke informasi kuliner. Coto Makassar jadi salah satu menu favorit kala ke Kota Daeng. Kuliner berbahan dasar daging ini punya cita rasa sendiri dengan kuah campuran ragam rempah. Suasana berbuka puasa di Makassar terasa semakin lengkap dengan hadirnya sajian kuliner legendaris Coto Makassar. Hidangan berbahan daging dengan campuran kuah dari ragam rempah ini punya cita rasa tersendiri. Coto Makassar bisa jadi salah satu alternatif untuk menu berbuka. Coto pun semakin nikmat kala disajikan dengan ketupat atau buras.
hari ini saya ingin makan coto Makassar di buka puasa di weekend hari ini. Terus kenapa pilih coto Makassar? Ya, coto Makassar itu salah satu kuliner kesukaan saya. Karena coto Makassar itu adalah makanan khas dari kota Makassar. Orang dari luar pun kalau mau ke Makassar pasti cari coto Makassar. Terus apa sih yang ciri khasnya dari coto Makassar dibandingkan yang lain? Kalau coto Makassar di Dengkayang ini saya lebih suka karena kuahnya itu lebih kental dan terasa bumbunya. Dalam satu porsi coto Makassar, warga bisa menikmati berbagai bagian daging sapi, mulai dari potongan daging, hati, limpa, pipi, hingga lidah sapi. Tekstur daging yang empuk berasal dari proses pemasakan dalam waktu lama. Ya, pasti pertama itu pasti bumbu kuah itu pasti, itu terutama itu. Kedua itu sambal, itu pasti beda sama coto lain. Kalau biasanya coto itu isinya apa saja? Kalau kita punya coto ini semua isi sapi ini ada kita. Ini ada 10 macam kita kalau punya coto kita ini. Semua ada di sini. Mulai dari daging, paru, limpa, otak, lidah itu semua ada kita punya. Ada semua kita punya. Selain mengenyangkan, coto Makassar juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional daerah yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Tidak heran jika menu ini selalu menjadi incaran masyarakat saat Ramadan, baik untuk disantap langsung di warung makan maupun dibawa pulang sebagai hidangan berbuka bersama keluarga. Rama Pratama, Kompas TV. Ada mie kering khas Makassar yang jadi salah satu kuliner legendaris di Kota Daeng. Mie kering ini bisa jadi salah satu kuliner saat berbuka puasa. Seperti apa mie kering khas Makassar ini? Ini dia liputannya. Selain coto dan palu basah, mie kering masuk dalam daftar kuliner kala berkunjung ke Makassar. Mie legendaris ini menyatukan garingnya mie kering dengan gurihnya kuah kental berisi beragam topping. Cara makannya cukup unik. Mie kering disiapkan dalam piring, lalu perlahan-lahan mie kering disiramkan kuah kental panas. Kuah mie berisi potongan daging ayam rebus, bakso goreng, sayuran, dan banyak lagi. Dan untuk mie kering seafood, biasanya kuah berisi udang rebus, bakso ikan, daging cumi, dan sejumlah topping lainnya. Mie kering itu kuahnya dia kental dan isiannya itu ayam, gorengan, sama sayur. Itu saja. Cara makannya bagaimana tuh, Bian? Cara makannya kita tuang mie-nya di kuahnya dan biasanya ditunggu meleleh atau bisa dimakan sering-sering? Bisa dimakan sering-sering juga. Kalau penjualan selama Ramadan bagaimana? Lumayan rame. Itu sampai berapa porsi? Biasa 80 porsi, 90. Satu porsi mie kering untuk porsi besar bisa dinikmati hingga 3 orang. Harganya sekitar Rp45.000. Mie kering jadi salah satu menu wajib saat berkunjung ke Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat Gua Ashabul Kahfi Yordania, sebuah situs religi yang diyakini umat Muslim. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan. Polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya terpojok Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Hendra Bakti. Saudara, Yordania dikenal sebagai tanah parah Nabi. Tak jauh dari ibu kota Amman terdapat sebuah situs religi yang diyakini sebagai Gua Ashabul Kahfi, jejak pemuda beriman yang disebut dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Perjalanan sekitar 10 km ke arah timur dari pusat kota Amman berdiri Gua Ashabul Kahfi. Situs ini diyakini menjadi tempat berlindung sekelompok pemuda beriman yang menolak dipaksa menyembah berhala oleh Raja Zalim pada masanya. Demi mempertahankan iman, mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Di tempat inilah Allah menidurkan mereka selama 309 tahun sebagai tanda kebesaran dan kuasanya.
Kini, Gua Sabul Kahfi menjadi destinasi ziarah religi. Para pengunjung datang untuk mengenang keteguhan para pemuda serta mengingat keagungan Tuhan. Di tengah modernitas kota aman, gua ini menjadi pengingat bahwa keimanan dan keteguhan takkan pernah lekang oleh zaman. Dwi Nardi, Kompas TV, Amman, Yordania. Di kawasan Soimeh, Yordania, terdapat sebuah keajaiban alam yang tak hanya dikenal lewat sejarah Islam, tetapi juga menyimpan fenomena unik yang tak ditemukan di tempat lain, yaitu Laut Mati. Sebuah tempat yang berkaitan dengan kisah kaum Nabi Lut. Simak liputan jurnalis Kompas TV, Dwi Nardi, berikut ini. Laut Mati atau Dead Sea berada di sebelah barat daya ibu kota Amman, Yordania. Dari pusat kota, perjalanan darat sejauh kurang lebih 55 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Keajaiban perairan ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 30%. Kondisi ekstrim ini membuat hampir tak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di dalamnya. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah untuk mengapung di atasnya tanpa harus berenang. Selain menjadi destinasi relaksasi, Laut Mati juga menjadi pengingat akan kekuatan alam, kebesaran Tuhan, dan sejarah panjang peradaban manusia di Timur Tengah. Dwi Nardi, Kompas TV, Soimeh, Yordania. Ke informasi lain, umat Hindu Merauke, Papua Selatan menggelar upacara Melasti. Upacara Melasti berlangsung hikmat. Upacara Melasti digelar di Pantai Lampu 1, Merauke, Papua Selatan. Sebelum menggelar Melasti, terlebih dahulu digelar ibadah persembahyangan di Pura Agung Anumerta Sari. Usai upacara Melasti, umat Hindu kembali melanjutkan persembahyangan di Pura Agung Anumerta Sari. Upacara Melasti adalah ritual penyucian diri dan benda sakral atau pratima umat Hindu yang digelar sebelum nyepi. Untuk sedikit saya sampaikan di sini mengenai makna dan tujuan daripada melaksanakan upacara Melasti ini adalah merupakan yang pertama penyucian daripada alam. Yang pertama penyucian alam yang kita sebut itu makrokosmos, kemudian penyucian daripada diri sendiri manusia yang kita sebut adalah mikrokosmos ya. Kemudian penyucian daripada alat-alat persembahyangan yang akan kita gunakan untuk persembahyangan. Kodim 1423 Sopeng menggelar TMMD ke-127. Para personel membantu memperbaiki sejumlah infrastruktur hingga membantu warga membangun rumah yang tak layak huni. Semua dilakukan demi membantu warga dan mendongkrak ekonomi.
TMMD ke-127 digelar Kodim 1423 Sopeng, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dimulai 10 Februari 2026 lalu dengan berbagai program. Sejumlah kegiatan digelar mulai dari membangun infrastruktur hingga membantu warga membangun rumah yang tak layak huni atau RTLH. Kegiatan ini tak hanya membantu warga, tapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat. Adapun tujuan dari pelaksanaan TMMD ini yaitu sebagai kemanunggalan TNI dengan rakyat dan juga bertujuan untuk membantu mempercepat perekonomian yang ada di Desa Jampu maupun Desa Barang. Tentu dengan kolaborasi ini pemerintah daerah mengapresiasi dan mendukung segala hal agar supaya nanti bagaimana hasil pembangunan ini untuk masyarakat. TMMD ke-127 kali ini menyasar Desa Jambu dan Desa Barae. Personel membangun perintisan jalan sepanjang 1.300 meter, lebar 6 meter, pemasangan plat duiker, pembuatan MCK dan sumur bor, hingga pembangunan 2 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada TNI, Satgas TMMD, dan pemerintah daerah Kabupaten Sopeng telah memberikan bantuan kepada kami, khususnya pembangunan yang ada di Desa Jampu. Dan Satuan Tugas TMMD ke-127 jajaran Kodim 1423 Sopeng atas ditunjuknya kami selaku tuan rumah TMMD untuk tahun anggaran 2026, di mana di desa kami mata pencarian petani dan dari 2.890 jiwa. Jadi atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Jampu mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah TMMD di Sopeng jadi jalan untuk membantu mewujudkan pemerataan pembangunan demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Joan Laporta kembali terpilih menjadi Presiden Barcelona untuk periode 2026-2031. Simak informasi olahraga ini di Kompas Pagi usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV.
aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Baru terakhir dalam Kompas Pagi, Saudara. Kita ke informasi berikutnya. Dari Merauke, bulan Ramadan jadi momen untuk beramal. Ini yang dimanfaatkan seorang anggota Polri di Merauke, Papua Selatan. Dirinya berbagi sahur gratis pada warga selama Ramadan, sekaligus memberikan pesan Kamtibmas. Aibda Jasman Tristanto tengah sibuk menyiapkan sejumlah menu makanan. Ini bukan untuk makan malam, tapi menu sahur untuk warga sekitar. Babin Kamtibmas yang bertugas di Polres Merauke, Papua Selatan ini memang gemar berbagi selama bulan suci. Warung kopi miliknya pun disulap jadi tempat sahur bersama. Menu yang disajikan beragam, dan warga bisa menikmati sahur gratis sejak pukul 3 dini hari hingga waktu imsak tiba. Adapun untuk menunya variatif, kami di sini mengusung tema menu rumahan, yang mana rumah kopi warung ini memberikan kenyamanan untuk teman-teman yang sahur, yang jauh dari rumah bisa merasakan nikmatnya makan sahur di RKD Kopi Merauke. Untuk menunya sendiri bervariatif, ada soto ayam, ada ayam semur, sop, dan juga bahkan tempe mendoan. Ide sahur gratis ini muncul sebagai ikhtiar bagi Aibda Jasman untuk beramal. Tak hanya warga muslim, non-muslim yang ingin menikmati sahur bersama juga dipersilahkan untuk mampir. Kalau untuk warganya sendiri atau jamaah yang datang ataupun kaum muslimin yang datang itu bervariatif, jadi tidak hanya kaum muslimin saja, namun ada beberapa teman-teman yang nonis juga yang ikut hadir, ikut makan sahur, kami pun persilakan karena prinsipnya kami ingin membagi kebahagiaan selama bulan Ramadan ini. Selain berbagi, Aibda Jasman juga tak ketinggalan memberikan pesan-pesan Kamtibmas pada warga di sela-sela waktu sahur. Aibda Jasman beramal tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai anggota Polri. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Untuk memberikan kebahagiaan di momen Lebaran nanti, anak yatim dari keluarga kurang mampu di Makassar mendapat bantuan berupa kado Lebaran. Mereka bisa memilih sendiri kado Lebaran yang diinginkan dengan berbelanja di pusat perbelanjaan. Anak-anak yatim dari keluarga kurang mampu ini tengah berbahagia. Mereka bersuka cita, pasalnya hari ini mereka tengah mendapat kejutan. Ya, anak yatim ini dibawa berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di kota Makassar. Mereka bisa memilih sendiri kebutuhan Lebaran yang diinginkan. Ini merupakan kado Lebaran bagi anak yatim. Harapannya mereka tetap bersuka cita di hari Lebaran meski dengan segala keterbatasan. Kami membelanja sepatu, sendal, dengan tas. Sebelumnya memang belum punya, Adek? Punya Kak, cuman sudah tidak punya.
Oke, jadi ini adalah kegiatan kado sambut lebaran untuk anak yatim. Jadi kita mengumpulkan kurang lebih 10 anak yatim dari beberapa daerah untuk membeli kebutuhan lebaran mereka. Hadiah lebaran ini diberikan tim dari Sinergi Generasi Indonesia Inspirasi atau SIGI. Dana hadiah diperoleh dari hasil donasi para donatur baik. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Jelang Lebaran, penjualan baju koko di Makassar, Sulawesi Selatan meningkat tajam. Banyak warga berburu baju koko untuk digunakan saat Lebaran nantinya. Berkah Ramadan turut dirasakan pedagang pasar sentral di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak memasuki bulan suci Ramadan, penjualan baju, utamanya baju koko dan perlengkapan salat pria lainnya melonjak tajam. Untuk baju koko, penjualan meningkat hingga 80%. Baju koko pun jadi salah satu buruan warga jelang Lebaran. Tingginya permintaan baju koko membuat pedagang mulai menyiapkan stok baju koko jauh-jauh hari sebelumnya. Beberapa pedagang bahkan menyiapkan stok hingga ribuan baju koko demi menyambut Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Iya, untuk hari ini Bu, saya cari di sini untuk persiapan Lebaran saya, anakku, istriku. Karena memang di sini pasar sentral itu harganya terjangkau, penjualnya ramah. Dan ya yang paling utama itu dekat dari rumah lah. Iya Bu. Baju-baju apa kita cari kali ini? Itu kalau di sini, kalau saya pribadi itu baju koko untuk persiapan Lebaran. Tapi karena kalau kita bicara tentang di pasar ini, semua ada. Apa kita mencari di sini ada. Jadi harganya lagi murah dan terjangkau. Iya. Sampai 20 orang, 30 orang kalau dibilang penghasilan sampai 3 juta per hari. Kalau hari-hari biasa sampai berapa? 200.000, 300.000 begitu. Kadang biasa, kadang tidak ada. Kemudian juga untuk yang dicari banyak sekarang baju yang bagaimana? Yang ngetren sekarang itu yang motif-motif begini. Motif-motif begini, kalau dibilang merek tertentu yang tahun-tahun kemarin dia cari. Oh, jadi ada motif-motif batik begitu aja. Iya, motif-motif. Baju banyak sekarang yang cari koko dewasa atau anak-anak sekarang. Sekarang rata, anak-anak dewasa. Iya, aneh sekarang karena mulai umum pakaian-pakaian muslim itu di Makassar. New Makassar Mall atau dikenal yang lebih populer dengan Pasar Sentral Makassar jadi salah satu lokasi belanja warga Sulawesi Selatan. Ragam pilihan dan juga harga yang terjangkau membuat pasar ini ramai saat Ramadan tiba. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ada 200 peserta mudik yang berangkat ke Maluku Utara lewat mudik gratis. Mereka berangkat dari Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, melepas 200 penumpang mudik gratis ke Provinsi Maluku Utara di Pelabuhan Nusantara Kendari. Para pemudik merupakan mahasiswa dan masyarakat Maluku Utara yang tengah kuliah maupun bekerja di Sulawesi Tenggara. Program itu merupakan kolaborasi Pemprov Sultra, Pemprov Maluku Utara, serta Pemkab Taliabo. Dengan adanya mudik gratis ini sekali lagi kami sangat bersyukur karena kami kemarin sempat khawatir untuk tidak bersama-sama dengan keluarga di kampung untuk kami bisa berlebaran bersama. Cuma karena adanya program mudik gratis dari ketiga kepala daerah ini, sehingga kemudian alhamdulillah kami bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga di kampung halaman kami masing-masing untuk melaksanakan mudik lebaran atau berlebaran bersama di tahun 1447 Hijriah tahun ini. Akan berangkat menuju ke Maluku Utara. Mereka kemarin sudah 2 hari ya tertinggal karena kuota kapalnya terbatas. Dari hasil komunikasi dan koordinasi kita dengan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Taliabu, akhirnya kita berangkatkan hari ini. Kurang lebih 200 sekian. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kita juga mendoakan agar mereka selesai melakukan kegiatan mudik kembali, karena kan pada umumnya mereka ini adalah anak mahasiswa.
Setelah itu akan kembali untuk melanjutkan pendidikan. Program mudik gratis Pemprov Sulawesi Tenggara tahun ini menyasar 2.600 lebih orang. Mudik gratis ini sengaja digelar untuk membantu meringankan biaya pulang kampung bagi warga yang ingin berlebaran. Silvian Sekia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Lebih dari 1.000 pemudik yang ikut program mudik gratis juga diberangkatkan melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Mereka berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur. 1.100 pemudik meninggalkan kota Makassar melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta. Mereka merupakan para peserta mudik gratis sejumlah instansi. Mudik gratis ini dilepas oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Mereka menggunakan KM Laborar menuju Surabaya, Jawa Timur. Baru kali ini saya mudik gratis, alhamdulillah terbantu sekali karena ya perekonomian agak kurang, tapi alhamdulillah dari agak murah kita terbantu mudik gratis. Berapa orang Ki pulang Ibu? 4 orang. 4 orang. Ya. Itu kemana Ki? Tujuan Tegal, Jawa Tengah. Saya terima kasih banyak atas nama pemerintah provinsi pada PT PLN yang menginisiasi kegiatan ini bersama Pelindo dan juga Telkom dan Angkasa Pura ya. Terima kasih banyak Pak JM, dan tentu ini memudahkan masyarakat kita. Karena ada yang 7 tahun belum kembali juga karena kesibukan mungkin, tapi ada program ini akhirnya mereka mau kembali bersama keluarga. Dan ini juga tentu dalam rangka memudahkan pengaturan terkait mudik ya, pengaturan mudik sehingga mereka bisa bersama keluarga. Mudik gratis ini diharapkan bisa membantu warga yang ingin pulang kampung namun terkendala biaya. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Anda baru saja menyaksikan informasi terakhir kami dalam Kompas Pagi edisi kali ini, Saudara. Saya Hendra Bakti, kami tutup Kompas Pagi sampai di sini hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan sampai jumpa.